Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita dapat menghadiri ceramah di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in atba'ut tabi'at, semoga sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memulai ceramah ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta yang telah memberikan nikmat kehidupan dan petunjuknya melalui Al-Qur'an. Hari ini, mari kita menelusuri tema moderasi beragama dengan merenung pada ayat 256 dari Quran Surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala telah tegas menyatakan, tidak ada paksaan untuk memasuki agama. Sesungguhnya telah jelas jalan-jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Pesan ini menggarisbawahi prinsip dasar bahwa keimanan tidak dapat diterapkan dengan kekerasan. Islam datang sebagai agama rahmat, sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan dakwah harus dilakukan dengan cara kasih sayang, bukan dengan unsur paksaan. Dalam tafsir ayat ini, Allah menegaskan bahwa kebenaran jalan Islam sangat terang bagi mereka yang mencari petunjuk. Kita sebagai umat Islam diarahkan untuk menjadikan Islam sebagai pedoman hidup yang membawa kita ke arah yang benar. Keterbukaan hati dan kesungguhan dalam mencari kebenaran adalah kunci utama dalam meresapi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks moderasi beragama, Islam menekankan pentingnya menjauhi ekstremisme dan memahami perbedaan antar individu. Islam mengajarkan untuk menghormati kebebasan beragama orang lain dan menjaga kedamaian dalam masyarakat. Moderasi berarti mencari keseimbangan dan menjalani kehidupan beragama tanpa memaksa dan atau mengintoleransi. Allah menyampaikan pesan penting, karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Tagut di sini merujuk kepada segala bentuk penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan menolak tagut dan beriman kepada Allah, kita memegang erat tali iman yang kokoh, memberikan kekuatan dan petunjuk yang tak tergoyahkan. Dalam mengimplementasikan moderasi beragama, kita perlu mengambil inspirasi dari ayat ini. Yang pertama, kita harus senantiasa menghormati kebebasan beragama sebagai nilai mendasar dalam Islam. Tak ada paksaan, dan setiap individu memiliki hak untuk memilih dan mengejar kebenaran sesuai yang ia yakinkan. Poin kedua dalam ceramah ini menekankan pentingnya memahami dan menjalani ajaran agama Islam dengan benar. Hal ini menyoroti urgensi pemahaman mendalam terhadap ajaran Al-Quran dan hadis serta kehati-hatian terhadap pengaruh eksternal yang menyebabkan kesesatan.
Pentingnya pemahaman ajaran Islam ditekankan sebagai dasar utama. Ini melibatkan studi yang mendalam terhadap teks suci dan konteks sejarah serta budaya tempat ajaran itu diturunkan. Kesediaan untuk bertanya dan mencari penjelasan dalam mengatasi ketidakfahaman juga menjadi aspek krusial dalam upaya memperdalam pemahaman. Menjaga agar tidak tersesat dalam jalan yang salah karena ketidaktahuan atau pengaruh dari luar menjadi peringatan untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam. Keberanian untuk menyaring informasi dari sumber-sumber terpercaya dan menghindari interpretasi yang salah menjadi langkah penting dalam menjaga kesucian pemahaman agama. Pernyataan mengenai bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang jelas menekankan bahwa petunjuk dalam Al-Qur'an adalah panduan yang terang benderang. Oleh karena itu, ditekankan agar umat Islam senantiasa merujuk pada sumber-sumber yang sahih dan memahami ajaran Islam melalui pendekatan yang mendalam. Selanjutnya, imperatif untuk berpegang teguh pada petunjuknya mencerminkan pentingnya konsistensi dalam menjalani ajaran agama Islam. Ini melibatkan implementasi nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan sehari-hari, mencakup hubungan sosial, pekerjaan, pengambilan keputusan. Kesetiaan terhadap petunjuknya menjadi landasan yang kuat untuk menjaga keseimbangan dan moderasi dalam kehidupan beragama. Dengan demikian, pemahaman mendalam dan konsistensi dalam menjalani ajaran Islam diharap dapat membimbing umat Muslim menuju kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip beragama. Poin ketiga, menyoroti pentingnya menghindari ekstremisme dan fanatisme dalam menjalani ajaran agama Islam. Islam ditekankan sebagai agama yang mengajarkan keseimbangan, tidak perlu berlebihan atau terlalu kekurangan. Konsep moderasi dalam Islam mencakup menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dimensi keagamaan. Pentingnya menghindari ekstremisme dan fanatisme mencerminkan ajaran agama Islam yang menekankan pada sikap tengah-tengah dan menolak segala bentuk kelebihan atau kekurangan. Ekstremisme dapat mengarah pada tindakan-tindakan yang melampaui batas dan seringkali bertentangan dengan nilai-nilai toleransi dan keadilan yang diajarkan dalam agama Islam. Sementara itu, fanatisme dapat merugikan hubungan antar individu dan merusak citra Islam sebagai agama perdamaian. Islam mengajarkan untuk menjaga keseimbangan, bukan hanya dalam praktik ibadah, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari dengan sesama manusia. Ini mencakup sikap moderat dalam menanggapi perbedaan pendapat, sikap toleransi terhadap pemahaman agama yang berbeda, dan penolakan terhadap kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Konsep moderasi dalam Islam juga ini mencakup keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan dunia dan akhirat antara tuntutan kehidupan materi dan spiritual. Dengan memahami dan menjalani agama dengan penuh moderasi, umat Muslim diharapkan dapat menjadi contoh nyata dari ajaran agama Islam yang menghargai keseimbangan dan menjauhi ekstremisme dalam bentuk apapun. Berikutnya, penting untuk kita semua untuk memahami bahwa menghilangkan segala bentuk togut dari kehidupan kita melibatkan usaha yang lebih luas. Ini tidak hanya mencakup upaya untuk menghindari penyembahan objek selain Allah, tetapi juga mendorong penolakan terhadap penindasan, kezaliman, dan ketidakadilan dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, menjauhi penyembahan selain Allah mencerminkan prinsip tauhid dalam Islam. Ini mendorong umat muslim untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai fokus utama dalam semua aspek kehidupan dan menghindari segala bentuk penyekutuan atau kesyirikan. Yang kedua, menolak penindasan, menuntut sikap tegas terhadap tindakan-tindakan yang merugikan hak-hak individu atau kelompok. Islam menekankan keadilan sebagai prinsip utama dan oleh karena itu umat muslim diharapkan untuk menjaga integritas dalam keadilan dalam masyarakat. Poin ketiga, menolak kezaliman berarti menentang tindakan-tindakan yang melanggar prinsip-prinsip moral dan etika agama.
Hal ini mencakup upaya menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai moral Islam, termasuk dalam interaksi sosial dan ekonomi. Yang keempat, menolak ketidakadilan melibatkan penentangan terhadap segala bentuk perlakuan yang tidak merata, diskriminasi, atau ketidaksetaraan. Islam mengajarkan keadilan sebagai nilai yang fundamental dan umat muslim diharapkan untuk aktif membela hak-hak individu dan kelompok yang mungkin menjadi korban ketidakadilan. Yang terakhir, pentingnya menguatkan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi penutup yang sangat signifikan. Ini bukan sekedar sebuah keterlibatan rutin atau hubungan yang bersifat formal, melainkan sebuah ikatan spiritual yang kokoh dan mendalam. Analogi tali yang amat kuat yang tidak akan putus memberikan gambaran tentang kekuatan dan ketangguhan ikatan ini. Dalam konteks ini, tali yang amat kuat yang tidak akan terputus mencerminkan kekuatan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kokoh dan ketaatan yang tulus adalah fondasi dari ikatan ini. Mengamalkan ajarannya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi segala larangannya adalah cara untuk memperkuat ikatan spiritual ini. Menghadapi segala tantangan dan ujian dalam kehidupan ini memerlukan ketangguhan iman. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip ajaran agama Islam, seorang akan mampu menghadapi cobaan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Kekuatan ikatan ini juga memberikan dukungan dan ketenangan dalam menghadapi ketidakpastian dan rintangan hidup. Menguatkan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala juga mencakup upaya untuk menjauhi segala bentuk penyekutuan dan penghambaan pada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan memfokuskan hati dan pikiran kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang memperkuat ikatan spiritual dan meningkatkan ketangguhan iman dalam mengarungi lika-liku kehidupan. Pentingnya menjaga ikatan ini diakhiri dengan pengakuan bahwa dengan memegang teguh keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat merasakan kehadirannya dalam setiap langkah kehidupan. Ini adalah panggilan untuk hidup dan dengan keyakinan, disertai dengan harapan-harapan dan ketenangan yang datang dari kekuatan ikatan spiritual yang tak tergoyahkan. Hadirin rahimakumullah. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama merenungkan pesan yang terkandung dalam ayat 256 Quran Surat Al-Baqarah. Moderasi beragama bukanlah sekedar sebuah konsep, bukan hanya sekedar konsep, tetapi sebuah prinsip hidup yang harus kita lakukan, kita tanamkan dalam setiap tindakan dan sikap kita sebagai umat Islam. Dengan menginternalisasi nilai-nilai moderasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang penuh toleransi dan menghormati kebebasan beragama. Lebih dari sekedar prinsip, moderasi beragama memanggil kita untuk menjalani hidup dengan keseimbangan. Ini mencakup sikap terbuka terhadap perbedaan, memahami bahwa kebebasan beragama adalah hak setiap individu, dan menjaga keseimbangan dalam setiap bentuk ibadah. Dengan mengamalkan moderasi ini, kita tidak hanya membimbing diri sendiri ke arah yang benar, tetapi juga menjadi representasi yang baik bagi rahmat Islam di tengah-tengah masyarakat. Semoga Allah memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua untuk menjalani kehidupan beragama yang sesuai dengan petunjuknya. Dalam mengimplementasikan moderasi beragama, semoga kita dapat menjadi agen perdamaian dan kasih sayang. Membawa manfaat bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi seluruh manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jikalau banyak kesalahan. Unzur maqala wala tanzur manfala. Wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.